Oke, kembali lagi di Jelajah Metrum. Kita sedang berada di Desa Bojong, Kecamatan Langkap Lancar. Ada cita-cita yang begitu besar dari Desa Bojong itu berkaitan dengan konsep ekologi melestarikan alam semesta dan juga memberikan income kepada masyarakat. Hal ini penting bagi saya karena acap kali dewasa ini pertanian ini dianggap sebagai apa namanya ya, kebutuhan yang paling urgen, tapi di sisi perekonomian ini tidak pernah tuntas. Jadi masyarakatnya tetap bertani tapi ya tetap juga miskin gitu. Ini prolognya cukup menohok sekali gitu ya. Menarik salah satu program Pak Kuwu tadi ketika saya berdiskusi Pak Ading ya. Ya. Pak Haji Ading berkaitan dengan cita-citanya dia untuk mendesain Desa Bojong ini sebagai desa wisata ekologi. Dan bersama saya ada Kang Iwan sebagai ketua Pokdarwis Desa Bojong, kemudian Kang Jajang sebagai bendahara dan Pak Ega sebagai kaur kesra kalau dulu, kalau sekarang kasih pelayanan begitu ya. Dan di belakang saya ini banyak sekali mahasiswa yang insya Allah nanti akan bersama-sama mengangkat Desa Bojong ini. Mengangkat di bidang apa nanti kita lihat aja dalam 3 minggu ke depan. Karena tugas mahasiswa ini selain sebagai agent of change juga sebagai director of change. Director of change itu artinya apa namanya, lokomotif perubahan gitu. Oke, mahasiswa skip dulu ya. Kita akan berbicara mengenai potensi desa wisata Bojong gitu. Apa saja nih yang menjadi kekuatan Desa Bojong ini di tengah revolusi industri 5.0 begitu. Kang Iwan. Ya intinya kalau bahasa Sunda campur ya. Campur nggak masalah. Kembali ke kronologis ya. Ya tadi ya kita kan kita berdiri Pokdarwis itu pada tahun 2020 ya. Dan motivasinya itu adalah kita berkumpul di sini. Ini saung ini ya. Saung Pokdarwis. Saung Pokdarwis. Sekretariatnya. Ini bisa dijadikan saung buat kumpul-kumpul lah gitu kan. Ya intinya ini sebelum pembentukan itu udah kesepakatan sama semua tokoh, semua masyarakat di sini. Pada akhirnya kita memproklamirkan bahwa kita dibentuk Pokdarwis. Berarti Kang Iwan sebagai proklamatornya di sini, yang menyuntiknya gitu. Semua lah inilah dan bareng-bareng. Berarti inisiatif dari warga Desa Bojong. Dari warga emang adalah yang inisiatif yang pertama itu adalah Kang Jajang, Kang Maman kebetulan yang wakil ketua, kebetulan sekarang mungkin lagi di kebun ya, kebun Ugan yang sekretaris kebetulan dia bekerja gitu kan di PTPN. Terus ada petani satu ya, Akok. Kronologisnya gitulah, dia bercerita kebetulan dulu ketemu sama Bakunai ya. Di Selasari ya, di Selasari. Niat awalnya mah dia itu kan di sini akan bertani nih, tentang pertanian. Si Bakunainya. Ini. Oh, ini. Karena kan karena kita sama Selasari lah ya. Selasari ada Kang Tarli, ada Pak Azeb gitu kan. Dia ke sana berkunjung gitu, sama di ini apa, disuntik lah bahasanya wanita nyen Pokdarwis istilahnya desa wisata ya. Ceritanya seperti gitu Pak, seperti lokusnya kan gitu. Karena dilihat dari segi hamparan di kita di sini kan, kalau misalnya berbicara tentang wisata
pemandangan anak di mana kan gitu, hal-hal yang seperti itu. Iya. Ternyata mereka tidak berpikir seperti itu gitu, bahwa aktivitas kita pun itu bisa Jadi dijadikan wisata. Nah, cuman coba mungkin berembuk ya kumaha lamun wisata pertanian cenah. Iya. Karena emang dia berangkatnya dari mau ini mengelola pertanian di sini ya. Nah pada akhirnya setuju lah dia pulang ke sini, rembuk dengan kepala desa dengan ini, oke kita rembukan bersama. Pada akhirnya diundang semua, kita dapat untuk satu kesepakatan di sana. Ternyata semua dari unsur MUI-nya, BPD-nya, masyarakatnya, unsur semua itu mendukung bahwa kita sepakat untuk menjadi desa wisata kan gitu. Hebat itu proklamasinya. Proklamasi, Semua komponen masyarakat proklamasinya kan seperti apa gitu. namanya mendukung itu. Nah, mendukung. Itu acap kali ada tuh ininya, misal ya tokoh kesenian naik MUI yang bermasalah, ini MUI sama ini naik masyarakat bermasalah. Justru ini semua komponen yang ada di masyarakat Ya, bersepakat. ini. Ada lah berita, sampai kayak kita berita acaranya ada juga gitu kan untuk penguatan legalnya ya. Ya. Nah dari sana karena udah ada Itu tanggal tahun berapa? tahun 2020. Cuman tanggalnya saya agak lupa. Pas pandemi. Sebelum 2019 2019 itu mulai pandemi. pengukuhan di 2020 20 pengukuhannya 2020. perjalanan 2019 sulit-sulit kayak ngumpul-ngumpul jalma. Nah gitu kan dulu seperti itu. Nah, Justru ketika orang terpuruk, ini hype bangkit gitu. bangkit lah pada akhirnya. Ayo. Oh itu tuh Iya kan nu tadi nu. ya. Itulah intinya mah, kita sepakat dan kita mencoba apa sih yang harus pertama dilakukan di sini. Ternyata di sini kita lebih cenderung pada sosialisasi tentang apa itu Pokdarwis kan, apa itu wisata kan, gitulah intinya. Walaupun misalnya kadang-kadang karena pandemi dulu kita rehat, tapi kalau ngumpul-ngumpul sedikit-sedikit kan Nggak masalah. sosialisasinya seperti gitulah gitu kan. Itu tidak cukup 1 kali 2 kali, karena kita juga kan harus ninggalin naon sih di dia kan Nah, gitu. itu. Bener tuh gitu kan, pada akhirnya kan ke arah sana. Nah untuk semakin kita yakin juga, kita beberapa kali mengundang dari dinas pariwisata untuk ini ya, untuk bukan bimtek sih namanya teh, pencerahan lah, kita narasumber kayak gitu berapa kali. Itu masih Pak Asep apa? Kalau dulu itu kan kita awalnya itu sama Kompepar dulu. Iya. Karena habis kita pada akhirnya mentor kita pindah ke Pak Bahiwa yang dulu sama dinas pariwisata kan gitu. Pada akhirnya beberapa kali ke sini tetaplah pada intinya kan kita ditekankan di sini, Kang, mending kene tentang pemahamannya aja dulu gitu kan, daripada misalnya bikin kan gitu kan. Nah pada akhirnya kita semampunya bikin, salah satunya kita dengan masyarakat dusun Bentar coba kita bikin sanggar kan gitu ya, sanggar kesenian itu, sanggar seni ya. Sebelum ke sanggar, Kang, apa yang menjadikan masyarakat ini kan secara geografi berada di perbatasan antara Ciamis, kemudian juga dengan pantai jauh. Intinya
agak di tengah gitu. Iya. Apa yang menjadikan masyarakat itu termotivasi untuk bergerak membangun wisata di Desa Bojong ini? Ya pertamanya termotivasi karena kita kayak tadi itu, karena tagline-nya itu bahwa kita pertanian. Kita ingin sebenarnya pertanian itu lebih maju gitu kan di sini kan gitu. Ini sebenarnya lebih kita mendorong sebenarnya kita ini di pertaniannya itu kan gitu. Di pertaniannya itu kan gitu. Makanya kita coba ada beberapa program pertanian baik dari yang bekerja sama dengan swasta, dengan dari desa sendiri kita bikin nih gitu kan. Ada beberapa lah program ini supaya di sini emang terjadi misalnya bahwa benar-benar cara bertani yang benar itu, cara bertani yang menghasilkan itu kan, jadi mereka diajarkan, diedukasi supaya mereka jangan sekali bertani itu kapok kan gitu kan di sini kan gitu ya. Tentunya kemarin salah satunya kan ada beberapa lah program tanam cabai, tanam orang juga masuk kan di sini. Nah dari sana kan kita kelihatan bahwa dulu mungkin kita masih manual atau misalnya tradisional, kita kan dengan adanya pola tanam yang semi modern kan itu juga akan merubah mindset gitu kan. Itu udah dilakukan di kita kan. Nah berhasil dan tidaknya mah kadang-kadang ada yang berhasil, kadang-kadang enggak kan, itu yang itulah intinya. Cuman kemarin juga kita juga desa dengan kita ada inisiatif untuk lebih ininya apa, desa lebih cenderung kita udah 1.000 pohon itu menanam pohon alpukat kan. Yang lokasinya itu di tanah pengakuan kan. Cuman untuk berjalannya itu tidak langsung dijadikan kan. Jadi kan nantinya kita masyarakat itu bertani, masyarakat itu pakai pola, kita kan bisa mengsetnya untuk sambil bisa wisatanya kan gitu. Siap. Berarti konsep tumpang sari apa gimana? Nantinya pada akhirnya pohon tanaman ini tanaman alpukat itu yang pokok, nanti di sela-selanya itu kan tumpang sari. Nah, salah satunya tumpang sari kita coba dipilah-pilah wilayah kan, itu daerah sini untuk pertanian, nantinya daerah ini untuk perdagangan. Kalau ini malah lamun bahasa kerennya mah nanti kita lagi menuju ke arah ini master plan, cuman belum nyampe ke sana. Kita juga masih banyak variabel-variabel yang belum selesai untuk ke arah sana kan gitu. Cuman udah ke arah sana kan gitu. Tadi itu Pak Kuwu tuh menyinggung alpukat, terus durian, terus sapi. Nah, 3 itu. 3 itu udah ada Kang. Yang alpukat berapa ribu? Baru 1.000 ya? 1.000 ditambah kemarin deh Bang. Ditambah ya kemarin. 2.000-an. 2.000 di lahan berapa hektar? Semuanya itu ada 8 hektar untuk rencana penanaman. Tahun ini dianggarkan lagi sekitar kalau nggak salah 1.000 pohon. Itu di dusun mana? Dusun Pasir. Dusun Pasir. Untuk yang alpukat. Untuk yang durian? Durian Pasir. Sebelahnya. Oh sebelah. Oh berarti masih satu dusun. Karena kita punya yang agak ininya hamparan yang ininya emang di satu dusun itu. Tanah panggonganannya di situ. Iya gitu kan. Cenderungnya seperti itu. Ya. Terus yang durian tadi berapa ini? Berapa ribu pohon? Baru 1.000. Iya, durian itu kan gitu. Masih campur ya durian. Maksudnya ada yang udah agak besar kan, ada yang emang dari kecil kan gitu. Berarti yang alpukat tadi itu kan jatah tanamnya 8 hektar tuh. Yang alpukat berapa hektar? Yang sudah ditanam. Kurang lebih ayah 2 hektar kemarin. Ayah 2 hektar karena jarak tanamnya juga kan. Masalahnya kan jarak tanaman 7 meter ya. 7 meter. Oh, 7 meter. Yang durian
Yang durian sama 8 hektar berikut durian Mang Iwan, berarti si duriannya kurang lebih nama 1 hektar. 1 hektaran. Terus yang sapi itu di mana? Sebelahan. Oh, masih di area yang kawasan. itu. Jadi Maksudnya buat apa namanya? Pemenuhan pupuk organik. Ekosistem lah gitu ya. ekosistemnya. pemanfaatan limbahnya nanti nggak jauh gitu. Berarti tanah yang kita sebut aja dikuasai ya, dikuasai oleh desa, sebenarnya terlalu kasar kalau dikuasai, dimiliki dan dikelola oleh desa Bojong ini hanya ada di dusun Pasir Tenjo saja. Di Kalau- dusun Bojong juga ada. Ada, cuman yang kita menggarapnya nggak langsung sedesa sekaligus, jadi per titik gitu. Siap, Per titik, siap. per titik dulu. Pengembangan nantinya gitu. Berarti master plan-nya itu sudah ada atau belum? Kalau secara Implengan. implemen mah ada, cuman kalau secara aplikasinya kan belum kita nih, karena kan biaya lumayan ya. Nah, apa namanya? Master plan dalam bentuk desain tata ruang. Jangan nyampe kan Belum ya. Berarti Belum. masih dalam perencanaan ya. Benar ya, dari masih perencanaan. Nanti di desa mana saja, dusun mana saja rencananya? Bojong, Pasir, Bojong, Bentar, Bentar. 3. Kita kan cuma 3 dusun. Cuma 3 dusun. Tiga dusun. Bentar itu yang ini. Bentar yang ini ke sini. Oh, sebelah sana. Bojong yang ini. Batas ini terakhir Bojong. Batas Oh, ini terakhir Bojong. Pasir sebelah sana kan gitu. Semua dalam masuk Pasir. Kita kan pecahan. Bukan pecahan. Ini kan dulu sama Talah Bungur. umur. Memekarkan diri lah gitu. Bungur yang mekar. Ukur yang mekar. Oh, Banger yang mekar. Desa induknya ini. Oh, seperti Cinta Karya dan Cinta Ratu lah gitu. Itu ya. Dengan jumlah penduduk satu desa 2.656. 1.500, 2.652. satu RT-nya berapa ini? Kakaknya ya. Kakaknya Kakaknya Ragam. teragam. rata-rata lah 30. 30-an. Oh, 30. Lamun diratakeun mah 30-an. Masana kan RT hiji 50 kakak, RT 2 49, RT 4 34. Kadituna 32 jeung 30. Kita punya Dusun Bojong mah ini. punya 21 RT, punya 3 RW, 3 dusun. 3 dusun. Di kita itu, di Bojong itu. Yang dusun Bojong itu rencananya apa? Penanamannya. Kalau Jadi sebenarnya masih RT kebanyakan. kalau dusun Bojong itu kita rencananya kalau ininya mau lebih cenderung ke kerajinan kan, Oh, kerajinan. kan gitu. Kalau di dusun Bojong, kalau daerah sini kan kesenian. Kesenian. Titik-titiknya ya, pada akhirnya kan nantinya bisa bareng kan gitu. Saya itu di sekolah di SMK Bakti Karya. Sekarang lagi bikin kerajinan alat musik dari bambu. Semuanya dari bambu. Nanu kikian teh Rending, karinding, terus saron teh naonnya. sorolok curuluk cai. Pokoknya semua alat musiknya itu dari bambu. Heeh. Nanti kalau butuh mah bisa didatangkan ke sini. Bisa kan, iya bisa. Dia mah dia SMK Bakti Karya, tapi yang ngebimbingnya dari Ciamis, relawan. Dia mah nomaden. Pokoknya mah ada makan. Dede Riki ya? Dede Riki, tapi bukan Dede Rikinya, Nunung, temennya. Dede Riki pernah juga ke sini. Kita satu komunitas. Satu komunitas ya? Dede Riki, si Mbah Kunai, Pak Iwan, makanya pasti nyambung. Saya juga kemarin pernah ke Batu Hijau, Sunda Hiji kan? Sunda Hiji. Ada komunitas di Paguyuban gitu. Di
kalau misalnya kita konteks ini apa namanya akses itu emang udah agak nyambung dengan kita udah ke Sagati ke ini kemana Sukamulya dengan ini. Cuman ya itulah kita kan belum ini Kang baru ngebuka akses aja gitu. Siap. Berarti yang di Desa Bojong ini rencananya bukan kesenian, kerajinan. Nah, kerajinannya apa? Kerajinan kemarin dudukui udah bikin terus piring pakai apa? Pakai lidi kan. Iya kayak gitulah. Ya, kayak gitu. Yang kita juga kan rencananya di sini ciri khasnya itu kan mau dudukui kan di ini. dudukeun anu kumaha eta nu kitu. Ada sih alitnya alit mohon kanggo di rumah-rumah. Kalau Selasari kan kolotok. Kayak gitulah. Ambil air karena nyambung sama wisata pertanian. Jadinya dudukuy gitu. Ya. Gitu rencananya. Itu si dudukuy itu ada historisnya enggak? Historisnya ada sih sebenarnya mah Kan kayak payung gelis Iya. Tasik gitu. Kan itu kan panjang tuh sejarahnya tuh. ya kita bikin aja historisnya itu mah. Pertama pedah nyambung we biasanya petani pakai dudukuy gitu. Berarti PR-nya di situ Di situ, tuh. ya. Kan ya ada yang seperti itu terus ada apa kayak Cina itu kan dia gede tapi pas kepalanya kecil kayak gitu. Nah malahan kita kan ada baru berapa ini Kang di sini kan kalau misalnya kita udah disepakati kalau misalnya mau bikin saung-saung gini kan mukanya itu julang ngapak kan gitu. Siap. Itu kan ada apa namanya kedai yang itu emang pribadi. Cuman kita arahkan supaya kita seragam. Kalau bikin bentuk bangunan yang seperti ini diusahakan kan untuk jual ngapak. Fungsinya terserah kan. Iya. Kayak seperti itu. Selain dudukuy yang kerajinannya Kerajinannya itu salah satunya Si pipiti gitu kan. jadi yang iya apa namanya Hajatan. jadi Oh, itu Sana mau diarahkan nantinya tidak Ganti pakai styrofoam. sepakat saya. Salah seperti itu. Cuman emang saya baru tadi dari ini eta ge aya nu nampung bisa nampung anu piringku ieu teh ku nyere aya engke baru tadi saya dapat ini yang dapat informasi yang akan membelinya kan gitu udah ada pengrajin sapu nama banyak gitu di sini juga kan gitu. Jadi seperti itu. Sapunya harus dibawaan kaki dua. Di dia aja minimal Sapu kelapa apa sapu itu apa? Kawung. kalapa Oh, kelapa. Apa lagi? Dudukuy, pipiti, piring lidi. Ada lagi nggak? Sementara itu lah ya. Saya kerek motor kunci. Karena apa ya? Dia tuh back to nature, kembali ke alam ini kan orang berpikirnya bahwa semua bisa instan. Ya memang bisa instan, tapi untuk meleburkan masa anak cucu kita diwarisi bungkus sarimi. Nah gitu. Emang itulah salah satu pertimbangannya karena kita nih ini juga kan lama kelamaan kalau kita tidak diantisipasi dari sekarang itu limbah plastik itu kan udah mulai apa namanya ngeganggu lah intinya kan gitu karena hampir setiap rumah sekarang itu kan baik itu limbah dari apa namanya anu online kan pasti plastik ya paket kayak gitu kan terus misalnya bungkus-bungkus ini udah mau ini juga kan kalau misalnya tidak kita antisipasi dari sekarang nantinya akan jadi masalah juga ke depannya. Iya. Makanya kita udah mau bekerja sama PKK, ibu-ibu kan udah ada bank sampah, udah mulai kan bank sampah untuk meminimalisir pola-pola itu. Hubungan dengan undang-undang desa itu bagaimana? Maksudnya dengan undang-undang Peraturan desa terkait misal tadi kan untuk melegitimasi bahwa
masyarakat desa Bojong ini ketika hajat harus menggunakan PPT. Nah, iya. Iya, maksudnya apakah itu sudah diakomodir atau apa namanya masih dalam tahap tahap ini himbauan. Nah, Nah, masih kita emang nanti kesepakatannya emang diusahakan nanti kan di Perdes ya dengan metode yang itu. Cuman sekarang itu masih sifatnya tentatif lah gitu kan. Masih ada himbauan untuk menggunakan menggunakan itu kan. karena saya dulu ikut ini Indonesia Bebas Sampah 2020. Saya sampai Jambore di Solo itu 3 hari 3 malam. Itulah kenapa ketika kita belanja di warung, khususnya warung-warung besar lah, plastik kita mesti beli. Sebenarnya itu gara-gara kita dulu di Jambore Bebas Sampah itu. Tapi harapannya sebenarnya bukan harga 200 rupiah, 200 perak, Ya. beli we. Kita harap bahwa pemerintah mengeluarkan undang-undang yang memang tidak boleh lagi menggunakan plastik atau ya itu tadi ya harganya tong 200 lah, 10.000 supaya masyarakat nggak beli. Ya tetap aja. 2 kali. Dipikir 2 kali. Ya misal harga satu barang 99.000 berapa? 99.000 sekian kan ayah pulangnya 200 pemandannya. Maksudnya kena keresekeun. Gitu. Kan jadi bodor. Yang berkaitan dengan hal tersebut yang pemerintah desa kan bikin kegiatan tahun kemarin itu pelatihan anyam-anyaman Ya. yang dimaksud supaya untuk dibikin oleh kita untuk kita jadi ini masih kena pendidikan lah bikin anyam-anyaman terutama di ibu-ibu PKK hampir setiap pertemuan kita belajar kan di sini ada beberapa orang yang sudah bisa ikut dusun bentar teh mulikahnya Ya, Mulika terus jadi narasumbernya nggak di luar bukan dari luar dari warga sini juga dengan harapan sudah bisa ditampung oleh desa distribusikan ke masyarakat. Oke. Itu rencananya mau dikelola oleh Pokdarwis atau dikelola oleh BUMDes? Bumdes. Kita gini. Kalau Pokdarwis itu pemahaman saya itu kita mah cuman mensupport. Oke. Jadi misalnya sama lah hari-hari sok iya bikin Nah, udah ada pos-posnya kan. Iya. Nah, misalnya sekarang ibu PKK dengan warganya dengan ininya itu kan bagian mereka kan gitu. Cuman emang kemarin kan ini harus kerjasama dengan BUMDes kan. Iya, iya. BUMDes yang mencari nantinya pemasarannya kan gitu. oke, Nah itulah oke. kalau kita mah cuman ini aja. Mencari potensi lah kira. Cari potensi Ah. karena desa yang punya wilayah punya program dia yang mengeksekusinya loh gitu kan kayak seperti gitulah gitu kan. Siap. Ya ini ya yang menariknya adalah semua unsur yang ada di desa ini bermufakat. Jadi enak aja gitu maininnya enak. Iya sebenarnya iya. Saya diskusi dengan ketua dewan Pangandaran. Pak, gimana? Oh iya, ini apa namanya supermarket yang ada di Pangandaran kita dorong untuk menampung kekayaan yang dari Pangandaran itu sendiri. Nah terus itu urusan dengan sampah gimana? Ya sama, mestinya kita menggunakan ya yang sumber dari alam itu untuk misal bingkisan itu ya packaging itu. Ya tapi ini harus dorong bareng-bareng. Misal ada kasus begini, bukan kasus ya, ini saya menemukan di edisi Metrum sebelumnya itu ada satu panen buah-buahan, terus masyarakat beli kan, itu pakai kantong kresek. Terus saya bilang ini akan lebih baik kalau tidak pakai kantong kresek. Kan tanaman bambu banyak di kita, kenapa tidak bikin macam bungkus gula kawung? Nah itu kan kalari gitu kan. Terus nanti
1000 pohon, wah itu dapat berapa ton. Nah. Nah itu non durian sama alpukat gitu ya. Bagaimana antisipasi penanggulangan sampahnya gitu. Iya. Saya kira ini akan sangat besar sekali kalau seumpamanya dari hulu ke hilir ini bisa, ya tadi apa, peraturan desanya ada, kemudian Pokdarwisnya jalan, bagian bisnisnya juga jalan. Bumdesnya, gitu. Kita saling ini sih, saling support untuk jalan lah, maksudnya kan kita harus seimbang ya. Misalnya kita aja misalnya Pokdarwis yang jalan, kalau misalnya instrumen yang lainnya nggak jalan. Nah ini juga sebaliknya gitu juga kan gitu ya. Kayak seperti gitulah, dicoba emang ini. Kita ini kan kayaknya tidak ada kegiatan, cuman emang kegiatan saya pada ngobrol unggul lah tuh, ngobrol, merah ide, bareng kadang-kadang jalan, kadang-kadang itu, gitu kan. Cuman kan kita sepakati dari awal sama Pak Kuwu lain siga makan cabai, cek saya teh, gitunya. Kita bukan kenapa sekarang misalnya, emang di sini kan kadang-kadang kita dilematis. Kelihatannya kan nggak ada kerja, nggak ada ini, tapi kita juga tadinya kan kumaha lamun bikin misalnya anu sok moving kayak di misalnya dia bikin wisata buatan misalnya apa namanya kolam renang kan gitu. Oke, sebulan 2 bulan, kelanjutannya kan kita nggak mau seperti itu, makanya ininya aja lah yang dirubah dulu gitu, mindset orang-orang naweh lah kan gitu. Atau pada akhirnya itu mah dengan adanya nanti dari desa dari itu bangunan gitu makan bemari, cuman mempertahankannya. Saya juga kan belajar dari yang sudah jangan sampai Iya. terjadi. Nggak usah disebutin lah ya. Intinya itu juga kan pada akhirnya terima kasih juga pada mereka yang mendahului kita kan, supaya kita juga nggak intinya seperti itu. Kalau di kita orang-orang macam ini disebutnya gila. Gerakan insan lestarikan alam. Ya gitu. Ya karena perjuangannya besar, meski kolaborasi dengan warga, meyakinkan warga, terus ini perjalanan yang akan sangat panjang sekali. Sustainability, keberlanjutan ini justru adanya di orang-orang macam seperti ini. Menarik, oke, kita lanjutkan ke yang kesenian tadi, Kang Iwan. Gimana yang kesenian itu tadi itu ada ronggeng gunung sama degung. Nah itu gimana itu? Kalau misalnya kemarin kan ini itu udah sebenarnya udah rutinitas, Kang. Rutinitas itu berlatih. Malahan kan beberapa kali terutama degung itu kan udah manggung. Polanya itulah. Ada kan mungkin kalau mau hajat di sini minta izin ke desa. Ya. Nah, dihimbau, diurang aya gitu. Belum diperdeskan nih. Belum diperdeskan. Minta izin tah aya iya atuh. Bari nggak mau mulai. Masih ada yang mau, masih kene ada ya. Tapi teu naon kan gitu. Cuman udah beberapa kali kita juga berjalan lah, udah beberapa kali, 4 kalinya ya kita kemarin Desember kan di Mang Adun kan manggung. Nah manggung udah itu. Tinggal ini penguatan terus rutinitasnya aja. Karena di kita kadang-kadang yang buat ini aktivitas masyarakatnya yang kadang-kadang siang itu pasti ke kebun kemana. Itu udah kemarin itu udah rutinitas latihan terus kan. Kadang-kadang ada titik jenuh. Cuman kita juga nggak paksakan. Eureun we heula kan gitu. Kan gitunya ulah maksakeun teuing kan intinya gitu. Nah paling kita Kang di sini makanya untuk ini supaya kan orang misalnya sekarang yang saya pikirkan ini gimana caranya dia latihan tapi dia manggung, tapi kan tidak mungkin akomodir semua di sini nih. Saya harus bekerja sama dengan desa tetangga. Nah itulah yang lagi kita jalin gitu kan. Berarti itu bagian kepala desa, Bumades, badan usaha milik antar
desa. Iya, hubungan ininya ya. Hubungan ininya. Ini persentase berapa persen? Iya, masih ayah sama. Ya justru kan kadang egoisme itu muncul ketika misalnya ini aja saya ada kasus kayak batas antar desa itu kan ada sungai. Itu sungai milik siapa? Terus dijadikan oleh body rafting. Itu income-nya datangnya kemana? Kadang kenapa tidak di MOU-kan saja gitu loh. Itu yang pada akhirnya terjadi konflik antar desa A dengan desa B gitu kan. Wah, itu banyak tuh konflik-konflik jembatan. Nyambung. Itulah yang kita dorong nih, Kang. Karena untuk batas desa pun kan kemarin itu kan kita masih imajiner nih. Kemarin kebetulan ada programnya, Pak Ega ya, ada program. Alhamdulillah desa batas-batas dengan desa ini kita udah clear. Itulah kayak tadi diumpamakannya juga kita juga kumaha di tengah di perbatasan dekat perbatasan aya emas. Itu kan bisa jadi konflik perang. Tapi alhamdulillah ya sekarang itu mulailah. Hal yang baru kita emang di Pokdaris itu kita kalau legengna maka meureun urang teh daulat desa teh di mana tuh? Kan orang kudu wilayahna kudu jelas. Nah, ini yang kita lakukan dulu gitu. Nah, dikepung lah ya desa urang teh kan. Ku wilayahna teh kudu jelas lah kan gitu. Nanti baru kita ke dalam kan gitu. Itu yang dilakukan di desa orang-orang gitu. Baru emang sebatas itu karena emang dari awal Pak Kuwu juga semua pasti mau pilih lain hayang lila ya. Gitu kan lain hayang lila aja. Tadi statement Pak Kuwu kayak gitu. Ini proses yang sangat panjang sekali makanya naon namina teh. Nya ieu mah cita-cita we Cita-cita gitu. ya emang seperti gitu kan gitu. Terlebih ketika ngomongin konsep ekologi dengan pertanian organik. Wah, ini yang susah lah. Saya ngomongin organik itu dari tahun 2012. Susah. Padahal itu harga jual sekantung padi itu bisa sampai 30.000. Ya. Karena pemahaman kena organik murni dan tidak organik murni, tidak murni juga kan diselesai kan. Ya. Apakah ia benar murni? Kena aya ti dieu kayak. Ayo lah eta mah jalan di ini katanya. Cita-cita mah itu kan di kita itu kan. Baru sampai ke sana. Ada yang dilaksanakan, ada yang baru diwacanakan seperti ini. Saya terjadi-jadi ya sabar minggu, hampir sebulan ya Pak Ega ya. Saya ingin mengumpulkan juga nih tokoh karena kita nih belum punya Kang hari lahir. Padahal itu mekar ti dia. Iya. Tanyain Saya tadi saya dengan referensinya nu kolot ya. bujang-bujang di desa dulu kan kecamatannya ke Pamarican. Teruskan ke Pamarican ge fayelna teu aya. Suluknya sebelum. Nah, itu teh belum ini. Makanya saya kemarin ayalah sebulan lebih wacana ini teh. Cuman kan coba di dusun ieu saha numpang sepuhna minimal kan gitu. Kayak orang dikumpulkeun ya. Kumpulkeun oge wayah kumaha nu pantes. Peuting teh kamuru tunuh. Siang teh kumaha kan. Nah, itu baru insyaallah karena masih kene Januari Februari sugan we. Ini aja kan. Ini nih mahasiswa nih. Mahasiswa aja ini. Oh iya, saya juga udah punya PR buat mahasiswa pun dan mau ya. Ada beberapa PR nih ya. Mudah-mudahan bisa ngebantu kita kan gitu kan. Nah itu kan sekarang yang kita cari. Baru beberapa yang saya ini narasumber, nanti kita tinggal ngumpulin. Kita mau hari lahir. Kita belum punya Kang. Padahal referensi awal itu kita lahir Bojong itu 1870. Wah, Kita itu 1870.
agak mendekatinya. Kan kita punya ini apa sembah dalam di sini. Kan itu ada batu nisannya. Kalau secara ini kalau kata mereka yang tahu, oh iya batu kieu mah 200 tahun katukan gitu. Si ininya kan iya, salah iya. satu Antropologinya referensi- itu. referensinya itu. Cuman ya karena saya kan tidak bisa memutuskan sendiri. Oke. Karena ini harus kesepakatan bareng-bareng kan. Nah, Karena masih banyak nih. Kita salah satunya itu yang jadi PR kita. Yang sederhana kita selamat datang ke Desa Bojong. Merennya lamun legengna mah kan orang kudu aya filosofina urang saeutik. Iya. Itu belum Iya. belum ka garap kan hal. punten Pak Ega. Kan aya profilingnya Ada di desa Desa Bojong. Desa Bojong profil mencakup ya. Itu kan ada anggarannya seharusnya. Itu kan tergantung dialokasikan atau tidak gitu loh soal anggaran mah gitu. Itu gimana? Sementara nama belum kan? Belum. Tapi buat itu kan udah dianggarkan ya. Buat kemana? Ya kayak buat profil kayak misalnya jeng tubuh kan kayak gitu maksudnya. Enggak, kalau tubuh mah itu mah ciri-ciri aja, batas wilayah gitu. Profil desa teh pakai anu tahun sabaraha teh manggilan jumlah penduduk dan aja update. Nah, eta. Kan luas wilayah, jumlah penduduk, dina jumlah RT, nama kepala dusun, kan intinya aya cantiknya. Cuma eta masih belum update. Iya. Saya kira tapi karekam ya. Tapi tenan naon. Saya pernah menghadiri 2 bulan yang lalu lah. Itu peresmian suluk kecamatan Bumi Ageng. Bumi Ageng sih. Di Ciawi lah pokoknya di Tasik. Itu dokumen-dokumennya sampai ketika penjajahan Belanda. Desa Bojong hilang jejak. Itu SK dari Kabupaten Ciamis itu tidak ada. Bener yang bagi kadi ya bagi. Dokumen-dokumennya hilang. Duka tahu sabaraha hilangnya. Berikut tadi masuk baru 3 tahun 4 tahun. Sebelum itu sabaraha tahun ke belakang juga sudah tidak ada. Untuk hal itu. Jadi menjadi permasalahan bisa milang kalah. Katanya itu tidak ada. Siap. Dugi ka pamarican kan tadi pasti saeukeun kumaha uang jajan di pamarican teh ada. Untuk desa Bungur mudah Karena makar dari sini. tahun 2012. Nah, Untuk kita sulit. siap. Itu Berarti hajat desa yang milik desa di luar Agustusan kararituna belum ada. Kita berusaha untuk ingin menemukan itu. Iya. Tahun nama ada ya. Nah, ada 1870. 1870. Cuman bulan sama tanggalnya belum. siap. Itu juga tahunnya baru perkiraan. perkiraan gitu. Baru satu referensi lah. Berarti rencana kita balik lagi nih. Bukan rencana ya. Perkiraan panen alpukat sama durian 5 tahunan sih perkiraan. Ya, lamun ti ayeuna 3 tahun ke depan. 3 tahun 4 tahun lagi lah. 3 tahun 4 tahun. Kurang lebih. Karena kan penanaman di tahun 2020. Ya tuh maksudnya supaya gayung bersambut gitu loh. Jadi komponen lokal wisdomnya sama bagaimana ini dirayakan dalam bentuk festival gitu kan. Itu jadi satu komposisi yang utuh. Iya. Makanya benar-benar dari nol, dari min lah kita mah. Dari min. Bukan dari nol. Kalau masih mending dari min. Kan gitu. Ya ini aja meren aya ide kan. Karek ide unggul kan gitu. Iya, menarik ya sebagai saya kan sebagai aktivis sosial, pegiat media juga akademisi di kampus.
ya melihat perjuangan tokoh-tokoh di sini jarang lah saya menemukannya memperjuangkan nilai-nilai sumber daya alam secara murni gitunya yang ada di kewilayahannya begitu. Terus bagaimana mengangkat derajat manusia ini ya sebagai dirinya, bukan dimanipulasi. Kayak jadi iyanya jadilah eta mah terpenting gitu kan. Itulah makanya saya itu dasarnya. Ya. Oke, saya kira terima kasih banyak atas informasinya. Berarti 3 tahun 4 tahun lagi kita kesini panen durian sama alpukat. Baik, banyak sekali cerita yang menarik berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bojong, Desa Bojong, benar ya? Desa Bojong, Kecamatan Langkap Lancar. Bagaimana gerakan melestarikan alamnya. Kalau di komunitas Sabalad itu dinamakan dengan GILA, Gerakan Insan Lestarikan Alam. Bagaimana sumber daya alam ini bisa menghidupi warga desanya. Warga desanya bisa berdampingan dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan-hewanan. Justru inilah hakikat hidup yang sesungguhnya, di mana diceritakan bahwa surga itu di mana air mengalir di sekitarnya, subur tutuwuhanana gitu kan, hejo, dan kita ya kehidupan ini adalah surga milik kita. Jelajah Metrum di Desa Bojong semoga menjadi inspirasi bagi setiap penonton di Metrum TV dimanapun berada. Kami mengundang semua para audiens, para penonton untuk berkunjung ke Desa Bojong dan melihat praktik baik warga Desa Bojong dalam melestarikan alam ini dan memasarkan pelestarian alam ini sehingga semua orang bisa terinspirasi dan kembali ke alam, karena alam adalah sumber kehidupan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.